Ya. Silakan dicek, dimanapun gereja di mana saya ditempatkan, pasti kedapatan bersih selama 24 jam. Jadi bukan hanya sesudah ibadah, tapi sebelum dan pada saat. Bahkan berapa kali kami bikin pesta gereja, hadir ribuan orang, selama pesta pun bersih, nggak ada sampah. Kalau ada orang tiba-tiba terdesak di tengah jalan, nah harusnya dan kepingin ke toilet, harusnya dia ingat gereja KBP. Oh, di sana pasti bersih. Total hadiahnya 200 juta. Untuk juara pertama kita berikan dana pembinaan 100 juta rupiah. Juara 2 ada 2 masing-masing 25 juta rupiah. Juara 3 ada 5 masing-masing 10 juta rupiah. Nah, kita harapkan dana ini cukup signifikan bagi gereja itu. Nah, mari syaratnya cuma satu, kalau mau dapat dananya ya mari jaga kebersihan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman penonton dan pendengar setia channel YouTube dan Spotify HKBP, bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dan segenap tim Birotik di balik layar dalam podcast HKBP. Pada kesempatan ini, seperti yang teman-teman boleh saksikan dari rumah, ada suasana yang baru dalam podcast HKBP. Tapi narasumber kita pada kesempatan ini adalah seseorang yang sudah pernah hadir di podcast HKBP. Namun walaupun beliau pernah hadir di podcast HKBP sebelumnya, pasti ada sesuatu yang baru nih yang mau kita perbincangkan. Beliau ini adalah seorang pimpinan HKBP yang sangat suka menulis di akun sosial Facebooknya. Beliau sering menuliskan perjalanan pelayanan tentang keluarga, namun tak jarang juga menuliskan kritik-kritik. Nah, yang paling menarik akhir-akhir ini yang boleh kita saksikan adalah beliau sangat gemar mengampanyekan pentingnya gereja yang bersih, gereja yang hijau. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut Kepala Departemen Marturia HKBP, Amang Pendeta Taruli Asiharap, MTH. Selamat datang, Amang. Selamat datang. Ya, terima kasih Amang sudah hadir di sini. Amang sehat ya, Amang ya? Secara umum sehat. Ya, waduh, secara umum nih. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Amang. Dari sekian 5.000, saya melihat nih Mang, Facebook Amang ada lebih dari 5.000 pengikut Amang. Dan puji Tuhannya saya adalah salah satunya. Dan saya adalah pembaca nih Mang dari tulisan-tulisan Amang. Saya sangat tertarik dengan tulisan Amang tentang kebersihan dan keindahan gereja. Kalau Amang sendiri, mengapa sih Mang ini menjadi suatu tema yang Amang pilih untuk tulisan-tulisan Amang? Ya, pertama saya mengingat Yesus kan pernah bilang, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Nah, saya menganggap kebersihan gereja itu perkara kecil. Nah, siapa yang bisa setia, bisa dipercaya dalam urusan kebersihan yang konkret, yang nampak dengan mata, nah pasti dia bisa dipercaya untuk urusan-urusan yang lebih sulit, lebih besar, lebih rumit, seperti iman. Nah, tapi kalau dibalik, kalau dalam hal-hal kecil saja seperti kebersihan gereja, kita tidak bisa dipercaya, ya apalagi dalam hal-hal iman, dalam hal-hal kerajaan sorga. Sederhana saja. Nah, satu lagi, ya saya melihat kita selalu mulai dari yang paling kecil, paling kelihatan, kemudian paling mudah. Nah, kita mulailah dari kebersihan, menjadikan kebersihan dan keindahan gereja itu ya sebagai kesaksian pertama dan utama kita. Begitu aja. Iya, luar biasa teman-teman. Nah, pernyataan Amang barusan ini Mang mengingatkan saya dengan perkataan saya dengan teman saya beberapa hari yang lalu di WhatsApp. Saya mengatakan seperti ini Amang. Mengatakan itu selalu lebih mudah daripada melakukan. Ya kan Amang ya? Ya. Tapi saya sangat kagum nih dengan Amang. Karena begitu Amang datang ke Piaraja nih, kalau teman-teman berkunjung nih teman-teman ke kantor pusat Piaraja, ini sekarang lingkungan kita ini penuh dengan bunga. Udah seperti lagu nih Amang ya. Nah, apa pesan yang sebenarnya ingin Amang sampaikan dengan aktualisasi dari tulisan-tulisan Amang itu tentang giatnya menanam, menjaga kebersihan? Ya, saya kebetulan memang seorang yang sangat mencintai lingkungan yang bersih dan hijau. Nah, dimanapun saya ditempatkan, maka yang saya lakukan pertama-tama membuat lingkungan gereja itu bersih, hijau, dan asri.
Di Serpong itu yang saya lakukan. Kami menanam pohon, buah-buahan, dan sekarang sudah dinikmati oleh kawan-kawan walaupun saya nggak menikmatinya lagi. Di Balikpapan baru itu juga yang saya lakukan. Sebagian pohon-pohon yang saya tanam sudah berbuah, mangganya, rambutannya, dan mereka menikmatinya. Di Tangerang walaupun saya sangat pendek 1 tahun, kami menanam lebih dari 30 pohon mangga di sana. Nah bagi saya sebetulnya tadi kalau Neti katakan lebih mudah mengatakan daripada melakukan, menurut saya sama mudahnya. Yang penting kan prinsip bagi kita sebetulnya bukan hanya pendeta, tapi semua anggota jemaat juga. Ya apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu kita katakan. Jadi kalau kita katakan dalam khotbah bahwa kita harus mencintai alam, ya dalam prakteknya ya kita cintai. Nah salah satu cara mencintai alam ciptaan Tuhan itu adalah menanam pohon dan bunga. Sederhana saja. Iya, jadi PR aja sedang menunggu emang ya kita tanam pohon yang berbuah ya Mang. Ya saya sekarang ditempatkan di PR Raja, lingkungannya sempit. Sebetulnya saya mimpinya kalau bisa kantor pusat itu penuh dengan pohon buah-buahan. Tapi sepertinya lahannya sempit. Ya kalau begitu ya saya tanam bunga saja. Nah kebetulan kan saya tinggal di PR Raja. Saya kan harus betah di sini. Nah supaya saya betah di sini ya saya tanam aja sekeliling rumah saya dengan bunga. Bangun pagi, saya lihat bunga mekar, ya saya terkibur, saya gembira. Iya, luar biasa. Nah, teman-teman, lagi-lagi nih, Kepala Departemen Marturia HKBP ini membuktikan bahwa apa yang diucapkan Amang ini adalah apa yang dilakukan. Terbukti dengan diadakannya kontes di bawah Departemen Marturia, yaitu Gereja HKBP paling bersih dan hijau Setapanuli Raya, Amang ya. Boleh dijelaskan dulu Amang, apa sih kontes gereja HKBP paling bersih dan hijau Setapanuli Raya ini? Ya, sebetulnya kan membuat gereja itu bersih dan hijau, itu kan harusnya tanggung jawab semua kita, baik pelayan maupun anggota jemaat. Jadi tanpa disuruh, tanpa diperlombakan, harusnya kita membersihkan gereja kita. Jadi artinya bersih, ya bersihnya 24 jam. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Dari sebelum, pada saat, dan sesudah ibadah. Jadi gereja itu bersih. Dan dimanapun saya ditempatkan, saya berani pastikan dan silakan dicek. Sekarang kan di era medsos ini kita kan tidak bisa bohong. Ya. Silakan dicek. Dimanapun gereja dimana saya ditempatkan, pasti kedapatan bersih selama 24 jam. Jadi bukan hanya sesudah ibadah, tapi sebelum dan pada saat. Bahkan berapa kali kami bikin pesta gereja, hadir ribuan orang, selama pesta pun bersih, gak ada sampah. Jadi bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Batak itu jorok, itu menurut saya tidak benar. Nenek moyang kita, opung kita dari dulu pembersih. Mereka nggak berani buang sampah sembarangan ke Danau Toba. Nggak ada satupun. Nah kenapa kita yang sudah Kristen, sudah banyak sekolah, malah nggak bisa jaga kebersihan. Jadi ini sebetulnya harusnya menjadi tanggung jawab kita. Nah lomba atau kontes ini hanyalah untuk membuat semacam stimulans supaya kita semakin semangat dan berlomba-lomba membuat gereja kita bersih dan indah. Jadi betul-betul bersih, bukan hanya bersih pada saat pejabat mau datang, bukan hanya bersih pada saat-saat tertentu, tapi memang bersih semuanya. Baik halamannya, ruang ibadahnya, konsistorinya, kantornya, dan juga toiletnya. Harus bersih. Iya, saya yakin ya Mang, selain saya, teman-teman penonton dan pendengar kita pun pasti penasaran dengan kontes ini. Nah, di sini kita udah punya nih posternya. Kalau teman-teman boleh lihat ini. Nah, di sini kan Amang ada 2 model yang sangat luar biasa ya. Ada Inang Pendeta dan Amang Pendeta nih Amang. Ada pesan tersirat nggak sih Amang? Kenapa sih harus Partohonan yang jadi modelnya Amang? Kenapa nggak yang lain aja? Ya modelnya itu sebetulnya model beneran kan, bukan pendeta bohong-bohongan. Iya. Itu pendeta Venesia Huta Barat dan pendeta Jonathan Butar-Butar. Iya. Nah, idenya adalah kenapa mereka pakai baju kolar, clerical kolar, baju parkobas, mau mengatakan sebetulnya kebersihan gereja itu
tanggung jawab utamanya ada di pendeta, di pimpinan jemaat. Itu bukan nggak bisa diserahkan serta-merta kepada koster atau kepada orang lain. Itu tanggung jawab pimpinan. Bukan harus dia yang melakukan segalanya, tapi tanggung jawabnya ada di dia. Jadi, dan yang kedua kan sebetulnya ketika seorang pendeta memegang alat kebersihan, kan kita mau mengatakan, ya sebetulnya ini kan pelayanan. Dan ini pelayanan yang mulia. Jadi menyapu, mengepel, membersihkan gereja itu bukan tugas yang hina, itu tugas mulia. Itu sama seperti tugas-tugas pendeta lainnya. Dan yang terakhir, melalui poster itu kita mau sampaikan tentang kerendahan hati. Jadi seorang pelayan itu yang merendah menjadi pelayan, termasuk pelayan kebersihan. Saya jadi sepertinya perkataan Abang ini kepada saya kepada kita semua, kepada saya juga. Ya. Yang menarik juga Abang, saya melihat ini temanya beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini kan nats Alkitab yang sering dipakai emang terutama di HKBP. Tapi kenapa sih beritakanlah Injil ini justru jadi tema di kontes gereja paling bersih, Amang? Ya, kita kan punya amanat agung pekabaran Injil. Nah, orang biasanya hanya mengingat amanat agung pekabaran Injil itu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, sebetulnya kita punya beberapa amanat agung. Satu lagi Lukas 4 ayat 18 sampai 19 yaitu tentang Injil keadilan. Nah, satu lagi Markus 16 ayat 15 ini juga amanat agung pekabaran Injil, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu bagian dari gereja dan bagian dari marturia bahwa kabar baik itu harus disampaikan ke semua alam, bukan hanya kepada manusia. Karena itu kontes ini kita memilih mengangkat tema itu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Supaya gereja mulai kembali mencintai alam. Mencintai pohon-pohonan, mencintai burung-burung, mencintai semua yang indah ciptaan Tuhan. Iya, jadi mencintai alam juga sama dengan mencintai Tuhan ya Mang ya? Ya, bagian dari mencintai Tuhan. Iya, nah sesuai judulnya Mang, kontes gereja HKBP paling bersih dan hijau setapanuli raya. Apakah akan ada kemungkinan Amang bahwa kontes ini pun akan diikuti oleh seluruh gereja HKBP se-Indonesia? Pertanyaan ini Amang sama seperti pertanyaan teman-teman kita yang hadir di sosial media Instagram @jonathan_hutauruk. Apakah seluruh gereja HKBP di Indonesia boleh ikut serta Amang? Ya, sementara ini kita batasi dulu Setapanuli Raya, ada 9 distrik ya. Karena sangat sulit teknis penjuriannya. Setapanuli Raya ini pun sulit, tapi kita coba pasti bisa dengan sistem ini. Nah, kita mulai dulu dari yang paling dekat lah, dari Tapanuli Raya. Jadi kita mau gereja HKBP di Tapanuli Raya, juga di desa-desa yang paling terpencil itu bisa bersih. Jadi kebersihan itu jangan dianggap mewah, kebersihan itu jangan dianggap hanya kota. Di desa pun kita bisa bersih. Dengan gereja yang paling sederhana pun kita bisa bersih dan hijau. Ya, tapi ada harapan Amang ya, ini akan nanti akhirnya seluruh HKBP. Kita harapkan kalau mimpinya saya, ketika orang mendengar nama HKBP, harusnya yang muncul dalam pikirannya itu, oh ini gereja yang paling bersih. Jadi maaf dengan kasarnya, kalau ada orang tiba-tiba terdesak di tengah jalan, nah harusnya dan kepingin ke toilet, harusnya dia ingat gereja HKBP. Oh di sana pasti bersih. Iya. Nah ke sana harusnya menurut saya, kalau kita bisa menjadikan kebersihan dan keindahan itu adalah bagian jati diri gereja HKBP, ya kita berhasil. Menurut saya. Iya. Baru kita berangkat ke yang lebih sulit lagi. Iya, jadi untuk yang pertama ini Setapanuli Raya dulu ya Bang ya. Jadi Setapanuli Raya. Teman-teman jemaat gereja HKBP yang di luar Tapanuli Raya harap bersabar dulu ya. Nah, kebiasaan lomba itu kan Amang paling dilaksanakan waktunya itu sebulan atau 2 bulan. Tapi mengapa kontes ini dilaksanakan setahun Amang? Ya, karena kan tujuan kita mengadakan kontes ini kan bukan cuma sekedar bikin lomba, ada upacaranya. Kita kan bukan mau itu. Sebetulnya kan target kita dengan kontes ini menjadikan kebersihan itu dan keasrian itu adalah bagian dari habit, bagian dari kebiasaan dan karakter gereja HKBP. Jadi kita mau
bukan hanya tadi sudah saya singgung, bukan hanya pada hari tertentu, tapi memang gereja yang bersih dan hijau itu bagian dari habit, kebiasaan kita. Nah karena itu kita bikin penilaiannya secara diam-diam selama 1 tahun. Jadi 1 tahun ini dinilai secara diam-diam. Nah harapan kami kalau 1 tahun dia sudah bisa menjaga kebersihan, nanti sudah terbentuk kebiasaan bersih itu. Iya. Itu targetnya. Jadi penilaian juga dilakukan diam-diam memang. Iya, penilaian dilakukan diam-diam oleh Dewan Juri. Ya, jadi jangan ketika pas juri mau hadir, gereja jadi bersih gitu ya, Bang. Ya, itu yang kita tidak mau. Jangan seperti model biasanya, pas ada giliran mau pesta, ada pas giliran mau pejabat datang, tiba-tiba semua bersih. Dan sesudahnya nanti kembali lagi. Kita nggak mau seperti itu. Iya. Nah, ada pertanyaan juga Amang hadir di sosial media kita. @epoy_03xyxy. Kriterianya apa aja men untuk berpartisipasi ini, Mang? Gak ada, yang penting gereja HKBP dan mendaftar lewat preses. Cuma itu aja, bayar Rp20.000. Sengaja kita bilang bayar Rp20.000. Mau katakanlah gak ada yang gratis lah. Aduh. Tapi murah sekali Rp20.000. Hanya Rp20.000 ya, Mang? Iya. Tapi hadiahnya ini totalnya ada 200 juta ya, Mang? Iya. Total hadiahnya 200 juta. Untuk juara pertama kita berikan dana pembinaan Rp100 juta. Juara 2 ada 2 masing-masing Rp25 juta. Juara 3 ada 5 masing-masing Rp10 juta. Nah kita harapkan dana ini cukup signifikan bagi gereja itu. Nah mari, syaratnya cuma 1 kalau mau dapat dananya, ya mari jaga kebersihan. Iya. Mari tanam bunga sebanyak-banyaknya, tanam pohon, itu aja. Ya, penjelasan Amang tadi juga sekaligus sudah menjawab pertanyaan dari @hkbp.silain yang menanyakan bagaimana cara daftarnya. Jadi teman-teman, cara daftarnya adalah sangat sederhana, Mang ya. Ya. Silakan mendaftar lewat preses dan yang pasti kamu adalah gereja HKBP dan membayar uang pendaftaran hanya Rp20.000. Benar, Ya, Amang ya? Betul sekali. Dan yang terakhir kamu harus berada di Tapanuli Raya. Ya. Nah, terkait dengan hadiah, Mang. Orang kan kalau mau lomba pasti memikirkan hadiah ini ya, Mang kan. Ya. Boleh dijelaskan, Mang, tadi selain hadiah-hadiah itu, ada lagi nggak, Mang, yang akan diberikan kepada pemenang-pemenang? Ya itu dulu lah. Ya, jadi yang penting dananya kita kasih, dananya sudah tersedia. Ya. Pokoknya siapa juara 1, gereja yang 1 tahun ini bisa menjaga betul-betul bersih dan hijau, kita kasih. Bagi gereja yang ini sebetulnya waktunya ini cukup panjang. Ini kan 1 tahun. Jadi masih sempat untuk menanam bunga, masih sempat untuk nanam pohon. Jadi bagi gereja yang misalnya selama ini lupa menanam bunga atau pohon, ya tanam aja mulai dari sekarang, masih ada waktu. 3 bulan kan sudah ini. Nanti kita lihat before dan afternya. Iya. Ayo teman-teman semangat menanam bunga dan menanam pohon. Ya, dan jaga kebersihan. Jangan ada sampah plastik sama sekali. Iya. Nah, Amang, tadi kan kita sudah mendengar pernyataan Amang secara pribadi sebagai seorang pendeta yang menggiatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau secara Amang kan adalah kepala Departemen Marturia. Apa sih sebenarnya goals yang ingin dicapai Departemen Marturia dari kontes yang dilaksanakan ini, Amang? Ya seperti tadi, terbentuknya sebuah habit, sebuah karakter bersih dan hijau di semua HKBP. Jadi tadi udah saya katakan, ketika kita berhasil, nanti ukuran kontes ini berhasil kalau banyak gereja yang ikut dan konsisten. Nah, itu baru berhasil. Artinya apa? Kita mau membuat bahwa gereja HKBP itu dimanapun memang itu bersih dan hijau dan indah. Dan bagi kami, bagi saya itu kesaksian. Itulah kesaksian pertama dan utama kita kepada dunia. Orang kan tidak tahu isi hati HKBP. Yang pertama-tama dilihat orang luar, apalagi sekarang Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata utama. Yang pertama dilihat orang kan penampakan luar kita. Nah karena itu bagi saya, mari kita buat gereja kita itu betul-betul bersih, hijau, indah. Sehingga itulah menjadi kesaksian kita, orang datang. Jadi kalau pakai bahasa praktisnya, mau nggak anak-anak muda datang sore-sore ke gereja hanya untuk selfie? Jadi kalau boleh kita harapannya di Tapanuli Raya ini juga di seluruh Indonesia, ya kalau boleh HKBP itu Instagramable, seperti itu ceritanya. Nah itu artinya berhasil.
bahwa orang mau datang. Nah kalau dia udah mau datang ke halaman gereja, dia sering-sering datang, dia mau masuk. Nah kalau dia udah masuk, dia mau berdoa, ya sudah. Jadi supaya orang menganggap bahwa bergereja itu sangat menyenangkan, datang ke gereja. Tapi coba bayangkan, orang datang ke gereja kita, kusam, jorok, mukanya semua murung. Ya siapa yang mau datang ke gereja? Makanya kita bikin tagline kita, gereja na ias, tanda roha nalas. Jadi kalau gereja itu bersih, itu artinya hati pelayannya, hati jemaatnya itu sedang gembira. Iya, jadi gereja na ias tanda roha nalas. Jadi kalau gerejanya belum ias, belum rohanya belum las ya Mang ya. Bahkan saya sebetulnya, tapi ini pendapat saya pribadi. Saya punya kesimpulan kalau gerejanya jorok, saya curiga pelayannya udah putus asa. Sehingga nggak peduli. Orang kan kalau putus asa, kan nggak peduli merawat tubuhnya, nggak peduli merawat kamarnya, rumahnya. Jadi itu gereja yang kusam, jorok itu tanda jangan-jangan putus asa, itu berbahaya sekali. Ayo gereja siapa yang sudah putus asa teman-teman? Ya. Nah ini Amang, apa yang ingin Amang sampaikan kepada penonton dan pendengar podcast HKBP, terutama terkait kontes ini Amang, terutama untuk jemaat-jemaat HKBP yang berada di wilayah Tapanuli Raya Amang? Ya, pertama tentu yang pesan yang mau kami sampaikan, ayo berlomba-lomba, Amang Inang, daftarkan gereja, mari kita rawat gereja kita, mari kita buat gereja HKBP di Tapanuli Raya ini adalah gereja yang paling bersih, gereja yang paling hijau, gereja yang paling indah sedunia, tempat yang paling menyenangkan. Jadi, mari kita buat gereja kita menjadi tempat yang paling indah dan menyenangkan. Iya, jadi silakan teman-teman ikuti kontes gereja HKBP paling bersih dan hijau se-Tapanuli Raya ini. Kalau tadi saya boleh rangkumkan, pendaftarannya sangat sederhana. Silakan mendaftar kepada Preses, memberikan biaya pendaftaran 20.000 dan berada di wilayah Tapanuli Raya, Mang ya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang bertanya-tanya, mungkin masih ada yang penasaran ini Mang, silakan berkunjung di Instagram @HKBP bersih dan hijau, begitu Mang ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang harusnya tidak berputus asa dan kembali menggiatkan gereja yang bersih, gereja yang hijau di gereja masing-masing. Terima kasih Amang sudah hadir di podcast HKBP. Terima kasih juga sudah diundang Netis, terima kasih. Ya, sukses untuk kontesnya ini. Ya, semoga terima kasih, semua kita sehat, semua kita gembira. Ya, semoga seluruh HKBP menjadi bersih dan hijau Mang ya. Bersih, hijau dan indah dan asri. Iya. Terima kasih teman-teman, demikian podcast kita pada kesempatan ini. Kita masih akan bertemu di episode-episode selanjutnya dengan narasumber dan pembicaraan yang menarik lainnya. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Horas.